69 tahun lebih. Itulah waktu anugerahmu bagi orang yang terkasih di tengah-tengah persekutuan keluarga besar Tau dan Nepafai. Dan akhirnya sekarang sudah harus beristirahat supaya dapat menikmati jadi lelahnya di hadirat-Mu ya Bapa. Karena itu bersama dengan mama, anak-anak, mantu dan cucu dan keluarga besar Tau dan Nepafai, bersama seluruh umat-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Sidang penghiburan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan dua bagian Alkitab. Yang pertama dalam kitab Kejadian pasal 6 ayatnya yang ketiga, dan yang kedua dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Allah dalam kitab Kejadian 6 ayatnya yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Demikianlah jauh bacaan firman Allah untuk kita sekalian. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mempergunakan waktu ini untuk benar-benar mendengarkan firman Allah dan melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Sidang penghiburan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita berhimpun di sini di tengah-tengah keluarga Tau dan Nepafai. Kita menyaksikan lagi bahwa hidup kita di bumi ini ada batas waktunya. Pada waktunya kita akan mengalami kematian. Setelah kita diperkenankan Tuhan untuk menjalani waktu pemberian Tuhan ini dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Karena kalau kita belajar di dalam kitab Ayub 14 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6, yang tahu persis berapa lama kita hidup di bumi ini, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, itu hanya satu pribadi yang tahu, yaitu Tuhan. Selebihnya kita tidak pernah tahu berapa lama Tuhan izinkan kita berada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu kita harus ingat, umur panjang untuk ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini, ataukah umur pendek, kita mati setelah kita sudah mengalami masa tua, atau kita masih muda, masih baik, sesungguhnya itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Sebab tidak ada satupun sesuatu yang begitu berkuasa di atas bumi ini yang dapat menentukan mati dan hidupnya seorang anak manusia. Allah dalam kedaulatannya yang berdaulat atas hidup dan matinya setiap manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu Ayub pasal 14 berkata, jika hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, hendaklah engkau mengalihkan pandanganmu daripadanya, agar dia beristirahat. Bagian kitab suci yang kita baca tadi dalam kitab Kejadian
Kejadian 6 ayatnya yang ketiga mengingatkan kepada kita bahwa umur manusia 180 tahun. Dan di dalam Mazmur 90 tadi, usia manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Dan kitab Kejadian mengingatkan kepada kita bahwa roh Tuhan tidak akan diam secara terus-menerus dan secara tetap di dalam daging kita. Hidup kita manusia, sebab kita manusia itu bersifat daging. Dan yang namanya daging pada waktunya akan mengalami kematian dan mengalami kerusakan pada waktunya. Kalau kita beli daging di pasar, datang dan kita mau simpan untuk beberapa waktu, kita simpan di dalam kulkas misalnya. Kalau itu dalam waktu yang sangat panjang, itu juga tidak akan bertahan. Apalagi kita menyimpannya dengan begitu saja tanpa kita taruh sesuatu. Misalnya kita taruh garam, secepatnya akan mengalami kerusakan. Dan firman Allah menegaskan kepada kita dalam kitab Kejadian 6 ayatnya yang ketiga, bahwa roh Allah itu tidak tinggal secara tetap di dalam hidup manusia, karena manusia itu bersifat daging. Dengan demikian, pada waktunya manusia akan mengalami kematian. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam kebenaran firman Allah, kita ini berasal dari Tuhan. Dan karena itu kita akan kembali lagi kepada Tuhan. Bagaimanapun juga usia secara biologis memang ada batas waktunya. Memang dalam dunia yang makin modern ini ada usaha manusia untuk meremajakan dirinya, membuat supaya dia kelihatan masih muda sekalipun usianya sudah tua. Cukup banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang harus mengecat rambutnya yang sudah memutih supaya dia bisa kembali warna gelap, warna hitam. Tapi itu juga hanya hiburan saja. Itu usaha untuk menghibur diri. Ya. Hanya hibur diri saja. Ibu-ibu itu berusaha untuk membeli lipstik yang paling mahal supaya dia bisa taruh supaya bertahan agak lebih lama. Itu pun hanya menghibur diri. Di dalam dunia yang sudah modern ini, banyak rekayasa yang dilakukan oleh manusia untuk menghibur dirinya. Tapi itu pun hanya berlangsung sesaat saja. Kita beli pantofel yang agak tinggi sedikit, kalau misalnya pendek sama kayak saya, itu dihibur diri, kelihatan agak tinggi. Padahal aslinya tidak begitu. Banyak upaya rekayasa yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk menghibur dirinya, untuk dia bisa menjalani waktu pemberian Tuhan di dalam hidup ini. Pemerintah menetapkan usia pensiun itu 58, dan kalau yang pejabat eselon itu 60 tahun. Kalau dosen 65, kalau guru besar 70 tahun. Ya. 70 tahun itu justru tagoyang-tagoyang juga. Ya, tapi karena itu ada dikhususkan, itu spesial bagi mereka sebagai pengajar gitu. Tapi bahwa karena usia yang betul-betul kuat dan mampu untuk melakukan itu, batasnya itu. Sehingga pemerintah menetapkan usia pensiun dengan sekian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang
kehidupan kita. Ini yang terpenting untuk kita bisa perhatikan sebagai umat manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau Tuhan izinkan untuk kita hidup lebih lama di tengah-tengah kehidupan dunia ini, itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup kita. Dan setiap orang mesti sadar bahwa usia yang bertambah atau kehidupan yang masih dijalani itu adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Karena itu anugerah Tuhan itu mesti dimaknai, dijalani dan dihidupi dengan perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu, kalau Tuhan izinkan kita masih ada, haruslah kita gunakan waktu pemberian Tuhan ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau sekarang ini kita sedang mengalami pertambahan usia di dalam hidup kita, kita harus ingat bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah mulai berkurang. Karena Alkitab bilang 70 tahun. Kalau lebih berarti ya ada sakit-sakit. Itu rematik semulai pegang. Dulu masih muda itu minyak wangi, yang itu sekarang semulai minyak angin. Ya, dan seterusnya. Sekarang yang mendekati tubuh kita, fisik kita di masa tua itu bukan lagi minyak wangi, tapi minyak panas untuk menghangatkan ya tulang-tulang kita, saraf-saraf kita, nona mas, nona cantik dan lain sebagainya. Itu yang kita butuhkan memasuki usia tua. Dulu masih muda, kalau ada jalan, ada pesta di mana, ada syukur ulang tahun atau syukur kematian, kita bagi tinggi mati. Tapi nanti semulai masuk masa tua, kita semulai ukur-ukur sudah. Kita lewat, yang enak-enak dong kita harus langgar. Jadi, kalau kita mau menyimak hari-hari hidup kita, bukan kita sampai 80 tahun baru kita mengalami penderitaan. Selama masih kita menjalani kehidupan ini, kalau kita tidak mawas diri dalam hal soal makan dan minum saja, itu sudah mulai repot untuk masa kini. Apalagi sekarang makanan instan sudah terlalu banyak. Ya. Makanan instan itu dia bisa bertahan lama karena ada sesuatu yang membuat dia agak lama. Aslinya tidak bertahan. Itu berarti kalau yang instan itu terus kita masukkan di dalam diri kita, kita sudah harus tahu risiko apa yang menjadi bagian bagi hidup kita di bumi ini. Karena itu kita harus berwaspada di dalam kehidupan kita. Hari ini kita ada di tengah-tengah keluarga Tau dan keluarga Nepafai. Kita bersyukur tentunya karena orang tua terkasih ini menjalani kehidupan 69 tahun lebih, hampir 70 tahun untuk berada bersama-sama dengan keluarga Tau dan keluarga Nepafai. Yang perlu kita renungkan sekarang di masa istirahat orang tua terkasih kita ini adalah, apakah kita pernah berperilaku yang baik dalam menata hidup bersama? Ataukah dalam kehidupan bersama kita pernah melakukan sesuatu saling menyakiti satu dengan yang lain, dan itu belum dapat kita pulihkan, tapi salah satu bagian dari hidup kita sudah beristirahat. Ini yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak yang hidup bersama dengan orang tua, apakah kita telah berperan sebagai pribadi-pribadi yang sudah mulai kuat dan berpotensi untuk menjamin kelanjutan hidup orang tua kita? Ataukah kita membiarkan orang tua kita menjalani hari tua mereka, dan di dalam penderitaan mereka menanggung derita sendiri di dalam hidup ini? Inilah yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita.
belajar dari apa yang diajarkan oleh Yesus tentang hukum kasih, yaitu bahwa selagi manusia itu hidup di dalam dunia ini, dia melakukan dua hal utama. Pertama, dia mesti benar-benar mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, dia mesti benar-benar mengasihi sesamanya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Karena itu setiap saat masing-masing kita harus berefleksi seberapa jauh kita telah memperkokoh relasi kita dengan Tuhan. Karena bagaimanapun juga cepat atau lambat kita harus kembali kepada Dia. Apakah selagi kita masih hidup ini kita berelasi dengan Tuhan atau tidak? Kita punya sinyal dengan Tuhan itu hidup atau tidak melalui mesbah keluarga kita. Jangan sampai dengan kemajuan teknologi sekarang, handphone menjauhkan diri kita dari mesbah keluarga. Masing-masing GP dia punya HP dan ada tok-tak di sana mau panggil doa malam bersama sode nodek. Sinyal dan Tuhan putus, tapi sinyal dengan kekasih gelap dong lancar mati. Ada yang begitu? Bertobat. Karena nanti setelah mengalami kematian bukan pergi kepada kekasih gelap, tapi pergi kepada pemilik hidup kita. Karena itu selagi masih hidup, sinyal dengan Tuhan harus full, harus tongkat. Dan sinyal yang tukang pakannya Eldon itu, dia sudah harus redup, sudah. Dia tidak boleh hidup, karena itu hanya akan menghancurkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ingat, bahwa usia hidup kita di bumi ini terbatas waktunya. Banyak hal yang kita lakukan hanya sekadar spekulasi untuk menghibur diri kita. Dan lebih baik kita harus benar-benar menghibur diri kita dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Itu harus kita tingkatkan di dalam hari-hari hidup ini. Orang tua terkasih kita sekarang dia sudah beristirahat. Sekarang dia tidak lagi dapat berkomunikasi dengan istri dan anak-anak, mantu dan cucu terkasih. Tapi dia tetap ada dalam relasi dengan Tuhan. Karena setelah kematian ini, dia memasuki babak baru untuk dia dapat diatur tempat tinggalnya. Menetap pada Tuhan atau di tempat yang lain. Itu ada dalam kewenangan Tuhan. Karena itu belajar baik-baik di dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Menjadi tugas utama kita orang percaya di dalam dunia ini. Yaitu hidup dalam kekudusan. Setia dan taat pada kehendak Tuhan. Serta beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa harus hidup kudus? Kenapa harus tekun dalam kekudusan? Karena syarat hidup bersama dengan Bapa di rumah Bapa itu adalah hidup kudus. Mazmur pasal 15 dan Mazmur pasal 24 dengan jelas menegaskan itu. Siapa yang mau datang kepada Bapa, dia harus datang dalam keadaan tangan yang bersih dan hati yang murni, hati yang kudus di hadapan Sang Bapa. Dan kenapa harus terus beriman kepada Yesus Kristus? Karena dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia satu-satunya pintu untuk melaluinya kita memasuki surga rumah Bapa. Itulah sebabnya kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Allah dalam Injil Yohanes, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus ketika dia mengalami kematian, itu dia pindah dari dalam maut ke dalam kehidupan kekal. Siapa yang benar-benar mengakui Yesus itu adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, maka ketika dia mengalami kematian, dia tetap bersama-sama dengan Yesus Kristus, pemilik
Bapa di sorga itu. Itulah sebabnya kenapa harus Yesus. Karena memang dia satu-satunya. Dia satu-satunya yang menggantikan ketika kemah kita di bumi ini dibongkar. Dia ganti dengan rumah Bapa di sorga. Dia satu-satunya yang menyiapkan itu, Yesus Kristus. Injil Yohanes 14 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima katakan, kemah kita di bumi akan dibongkar. Lalu Yesus bilang, besok siap ganti. Beta siap rumah, bukan kemah, di dalam surga rumah Bapa. Untuk apa? Supaya kita yang percaya kepada dia bisa melihat kemuliaan Kristus secara langsung di dalam surga rumah Bapa. Dalam Injil Yohanes 17 ayatnya yang ke-24. Karena itu Papa Mama, pakai waktu ini dengan baik. Jangan pikir masih kuat, masih segar. Oh, besok itu bukan hari kita. Itu bukan waktu kita. Hari inilah hari kita untuk ambil keputusan. Mau benar-benar bersama dengan Tuhan, atau kita mau mengambil keputusan yang lain. Tapi kita harus ingat, kalau benar-benar ambil keputusan untuk bersama dengan Yesus, selamanya bersama dengan Yesus. Mari kepada mama dan anak-anak, mantu dan cucu serta keluarga besar, Tau dan Papai, tetaplah bangun persekutuan dengan Tuhan. Sebab bagaimanapun juga sebagai umat percaya, pada waktunya kita akan kembali dan kita kembali kepada Tuhan. Karena itu selagi kita masih hidup, kita harus ingat kepada siapa kita harus kembali. Sebab kalau sekarang kita sudah ingat dia, mau pergi menghadap dia, mau maju muka kok, mau pasang belakang, mau taruh muka di mana? Kalau selama kita hidup di bumi ini, kita tidak mengasihi Yesus. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada dengan baik untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Dan kepada mama dan anak-anak, mantu dan cucu sekalian, percayalah, Bapak kekasih kita, Bapak Adrianus Nikodemus Tau, dia milik Tuhan dan dia ada dalam urusan Tuhan. Bagian yang terbaik Tuhan akan siapkan seturut dengan kedaulatannya untuk orang tua terkasih kita. Dan kita yang masih hidup harus terus berelasi dengan Tuhan, supaya bagian kita itu pasti bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita dapat menyatakan iman percaya